Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjut membahas contoh soal Olimpiade Biologi, khususnya Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk materi biomembran. Nah, jadi materi biomembran ini merupakan salah satu topik yang tentu saja sering muncul di soal-soal Olimpiade, bukan hanya KN MIPA, tapi juga soal-soal KSN ya atau OSN untuk tahap SMA. Jadi memang benar-benar harus familiar dengan topik ini. Nah, kalau membahas tentang biomembran, salah satu topik yang sering muncul adalah pertanyaan tentang dinding sel bakteri. Kenapa? Karena dinding sel bakteri ini mempunyai karakteristik unik. Apa karakteristik unik dari sel bakteri? Yaitu mempunyai atau tersusun atas peptidoglikan. Jadi, boleh digarisbawahi ya. Jadi untuk bakteri kan punya dinding sel. Tumbuhan juga punya dinding sel, tetapi untuk bakteri itu dinding selnya tersusun atas peptidoglikan. Berbeda dengan tumbuhan yang tersusun atas selulosa dan hemiselulosa. Oke, nah jadi harus familiar dengan peptidoglikan ini. Nah, kita lihat contoh soal. Ini contoh soal tahun 2016. Waktu itu namanya masih ON MIPA. Nah, sekarang kita kenal dengan istilah KN MIPA. Nah, ini di tahun 2016, soal seleksi tahap 2 itu masih berupa soal isian dan esai. Jadi biasanya ada 30 soal isian dan 5 soal esai. Tetapi sejak pandemi dan seleksi tahap 2 dilaksanakan secara online, maka soalnya untuk bidang biologi di KN MIPA ini menjadi soal pilihan ganda. Tapi bukan berarti kita tidak mempelajari tipe soal seperti ini ya. Kenapa? Karena soal seperti ini topiknya bisa sama, hanya diubah menjadi tipe pilihan ganda. Oke, untuk soal ini, struktur dinding sel bakteri gram negatif yang tersusun atas karbohidrat dan menjadi penentu patogenisitas adalah titik-titik. Kira-kira apa sih struktur dari dinding sel bakteri gram negatif yang menjadi penentu patogenisitas dan tersusun atas karbohidrat? Oke, kita lihat lebih detail. Nah, ini adalah struktur dari, oke, ini kita lihat dulu perbedaan ya. Perbedaan antara dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, dinding sel bakteri gram positif mempunyai lapisan peptidoglikan yang lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Jadi lapisan peptidoglikan penyusun dinding selnya itu tipis. Sedangkan pada gram positif itu lebih tebal. Oke, jadi ini peptidoglikan yang menyusun dinding selnya, dan di sebelah dalam ada membran selnya. Tapi meskipun di dinding sel bakteri gram negatif peptidoglikannya tipis, di sebelah luar terdapat struktur yang disebut lipopolisakarida dan protein. Jadi ini adalah membran luar ya. Jadi membran luarnya tersusun atas lipopolisakarida dan protein. Dan inilah yang menjadi kekhasan dari bakteri gram negatif. Nah, ini adalah gambaran yang lebih detail terkait struktur dinding sel bakteri gram positif.
kita bisa lihat ini lapisan peptidoglikannya lebih tebal ya. Peptidoglikannya berlapis-lapis, kemudian ada asam lipoteikoat dan asam teikoat. Kemudian ini adalah membran plasma. Selanjutnya untuk dinding sel bakteri gram negatif. Nah, kita bisa lihat detail dari dinding sel bakteri gram negatif ini lebih kompleks karena kehadiran outer membran ini. Nah, ini lapisan peptidoglikannya hanya beberapa lapis saja, jadi ini tipis dinding selnya. Tetapi membran luarnya ini sangat kompleks ya. Ini adalah lipopolisakarida. Lipopolisakarida ini tersusun atas lipid A. Jadi ini adalah struktur yang lebih detail dari lipopolisakarida. Tersusun atas lipid A, polisakarida inti, dan polisakarida O spesifik. Oke. Nah, polisakarida O spesifik ini bersifat hidrofilik. Nah, karena sifat hidrofiliknya ini, inilah yang menyebabkan bakteri gram negatif menjadi lebih resisten terhadap antibiotik dibandingkan dengan bakteri gram positif. Kenapa? Karena antibiotik itu umumnya bersifat hidrofobik, sehingga saling tolak-menolak dengan adanya lipopolisakarida ini, karena polisakarida O spesifiknya bersifat hidrofilik. Oke, nah lipopolisakarida ini khususnya karena kehadiran lipid A bersifat endotoksin, sehingga karena sifat endotoksinnya inilah yang dikenali oleh tubuh makhluk hidup, misalnya mamalia ya, tubuh mamalia ketika sel bakterinya lisis, kemudian lipopolisakaridanya terlepas, itu dikenali sehingga bisa menyebabkan misalnya demam seperti itu. Jadi bersifat endotoksin. Oke, kita kembali ke contoh ke soalnya tadi ya. Jadi struktur dinding sel bakteri gram negatif yang tersusun atas karbohidrat dan menjadi penentu patogenisitas adalah lipopolisakarida. Jadi kita lihat lagi lipopolisakarida ini kan lipopolisakaridanya di outer membrane. Lipopolisakarida ini terdiri atas lipid A, kemudian polisakarida O, polisakarida inti, dan polisakarida O spesifik. Oke, jadi itu adalah contoh soal KN MIPA. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kalau memang materinya bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya sesama pejuang Olimpiade Biologi. Jadi contoh soal ini bukan hanya untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk KN MIPA, tetapi juga bisa untuk teman-teman yang sedang berjuang di KSN. Oke. Nah, kalau misalnya ada materi yang ingin Anda tanyakan atau yang ingin dibahas, boleh berkomentar melalui kolom komentar di bawah. Oke, demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.